Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat pagi semuanya. May all of you have a gladness of Christmas, which is hope, the spirit of Christmas, which is love, and the heart of Christmas, which is peace. Romo, Bruder Suster, Ibu Bapak, dan anak-anakku yang terkasih, hari ini keluarga besar Sang Timur, Susteran, PKK, dan STK Sang Timur ingin mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Natal tahun ini sungguh berbeda, tapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah meleset, rencana Tuhan tidak pernah salah sasaran, dan rencana Tuhan indah pada waktunya. Maka mari kita bersyukur, seraya memohon pada Tuhan melalui perayaan Misa Natal hari ini yang akan dipimpin oleh Romo Berdi. Sekali lagi, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan berkati. Kita rasakan sepanjang tahun 2020 yang lalu, dan juga kita mohon penyertaan pendampingan Tuhan dalam proses belajar mengajar kita di tahun 2021 ini. Kita mohon supaya kita dianugerahi kelancaran, keberhasilan dalam kegiatan pada tahun nanti masih berlangsung secara online atau juga belajar di rumah masing-masing. Mari kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu dalam perayaan hari ini. Kita siapkan hati untuk perayaan keselamatan. Kita hadir sejenak. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita daraskan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau lah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau lah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya, dengan perantaraan Putra-Mu Engkau menyinari segala bangsa dengan cahaya-Mu. Kami mohon semoga kami selalu percaya dengan teguh pada Kristus Penebus, agar semakin disinari terang cahayanya dan akhirnya mencapai kemuliaan kekal. Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman.
Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu pada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukuman. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah padanya, segala bangsa menjadi hamba-Nya. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda.
Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, bapak, ibu guru, orang tua, wali murid, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, tahun ini kita merayakan Natal secara khusus. Yang pertama, biasanya setiap tahun SD Belasan Timur merayakan Natal bersama dengan para siswa, para murid. Sekarang juga sama, hanya berada di rumah masing-masing. Itu khusus yang pertama. Khusus yang kedua, Natal dirayakan dengan duduk teratur, menjaga jarak. Khusus tahun-tahun sebelumnya tidak ada misa dengan mengatur jarak tempat duduk. Khusus yang ketiga, misa dengan menggunakan masker. Tahun-tahun sebelumnya tidak. Khusus yang keempat, hari ini merayakan Natal dengan pakaian merah. Khusus. Mungkin tahun depan pink atau hijau, kuning. Khusus. Ibu bapak, orang tua, para guru dan adik-adik yang berada di rumah, meskipun suasananya khusus, tapi Natal tetap menjadi peristiwa sukacita. Peristiwa yang menggembirakan, peristiwa yang khusus bagi kita. Maka pada kesempatan Natal ini, baik kita merenungkan makna-makna Natal untuk kita, peringatan kelahiran Tuhan, tapi juga melalui sabda-sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dalam suasana Natal sederhana, namun tetap khusyuk dan hikmat untuk merayakan kelahiran Tuhan, maka di sana ada harapan yang kita terima. Dalam situasi sekarang pandemi, kita memperingati kelahiran Tuhan. Kelahirannya memberikan harapan pada kita. Bahkan tema yang diangkat hari ini, temanya apa? Yang tema nasional? Oh, benar dari Immanuel itu teman saya. Apa? Temanya ya? Dia diberi nama Immanuel. Dan mereka menamainya Immanuel. Bukan hanya Immanuel ya. Mereka menamainya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, berarti ada harapan. Dalam situasi pandemi seperti ini, kita berharap peristiwa kelahiran Tuhan kita meletakkan rencana harapan kita supaya kita keluar dari bencana ini. Tentu kita sebagai orang beriman berharap bahwa ada masa, kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri bencana ini. Kemarin itu di berita ditampilkan bahwa Presiden kita Jokowi menargetkan vaksin berlangsung selama 1 tahun. Ya, setahun itu baru vaksinnya. Maka kita tidak tahu sampai kapan bencana wabah ini. Tapi kita tetap sebagai orang beriman berharap dengan kelahiran Tuhan kita letakkan rencana program hidup kita supaya tahun ini kita lalui dengan selamat.
Yang kedua, kelahiran Tuhan memberikan kita kekuatan untuk meniti jalan di tahun ini. Tidak ada yang bisa memastikan apakah tahun ini situasinya akan terus. Tidak ada yang bisa meyakinkan kepada kita bahwa tahun ini kita sudah selesai dari COVID. Dan tidak ada yang bisa meyakinkan bahwa nanti akhir bulan proses belajar tatap muka sudah boleh dilaksanakan. Tidak ada yang bisa memastikan. Maka ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan memberikan kita kekuatan untuk meniti tahun ini dengan keberanian bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Kalau demikian, apa yang disabdakan oleh Tuhan dalam bacaan pertama dan juga dalam bacaan Injil menjadi pengingat kita bahwa kita diminta untuk tidak takut. Bahkan dalam surat Yohanes yang kita dengarkan tadi dikatakan orang yang takut berarti orang yang hidup dalam ketidaksempurnaan kasih. Maka kelahiran Tuhan pun itu berarti kita diminta untuk meneruskan, membawa kasih Tuhan. Kasih berarti kita tidak usah takut. Bagi orang tua, bapak ibu yang berada di rumah, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena saya apa bisa pandai atau tidak dengan pendampingan melalui online. Yakinlah, kalau Anda semua orang tua mendampingi dengan sungguh, maka anak-anak kita juga bisa berproses sana. Begitu juga Bapak Ibu Guru, tidak usah khawatir, takut target-target yang dicanangkan kepala sekolah yang mungkin galak, ya setelah ke kepala sekolah. Kalau targetnya gini meleset, diseneni oleh kepala sekolahnya, seneni Bani, kayak Bani. Saya mau mengatakan apa? Bahwa kita tidak usah khawatir, takut. Mari bersama-sama menjalani masa ini. Memang kita membuat target-target program-program yang ingin dicapai. Kita berusaha sebagai orang yang yakin akan penyertaan Tuhan, maka tidak hanya satu, dua program yang bisa dibuat. Berusaha untuk dengan cerdas dan cerdik membuat alternatif-alternatif lain. Dimanapun itu terjadi, tidak hanya di pendidikan, dalam institusi-institusi yang lain pun juga sama. Hal-hal yang direncanakan semuanya bubar karena COVID. Kita diminta untuk tidak khawatir, tapi siap dengan planning-planning yang lain. Supaya apa? Cita-cita, visi, misi yang ingin dicapai oleh sekolah ini, oleh kita semua tetap tercapai meski dalam situasi yang terbatas. Nah, disitulah kekasan dan kehebatan kita dalam melayani dan mendidik anak-anak kita. Situasinya tidak mendukung, tapi hasilnya tetap sama. Karena apa? Karena kita punya metode cara yang kreatif supaya visi misi tetap tercapai. Kita tidak usah khawatir, badai kehidupan itu tetap ada. Baik dalam profesi kita sebagai pendidik, juga orang tua dalam mendampingi anak-anak, bahkan anak-anak pun mengalami badai. Badai anak-anak itu adalah badai yang bisa ngumpul dengan teman-temannya. Itu luar biasa bagi anak-anak kita. Pengen bertemu dengan teman-temannya,
pengen bercerita, pengen berbagi, tapi karena situasi. Salah satu sekolah Katolik itu mengadakan survei kepada orang tua dan wali murid. Pilihan untuk orang tua menginginkan sekolah online atau tatap muka. Ternyata setelah dikumpulkan hasilnya 90% orang tua memilih anak-anak belajar online. Ibu bapak, saudara-saudari, mau menyatakan apa? Bahwa orang tua itu masih merasa khawatir. Orang tua masih merasa takut. Itu manusia. Maka kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan berusaha memfasilitasi situasi ini supaya apa yang dikhawatirkan oleh orang tua dan tujuan mereka untuk pendidikan anak boleh tercapai. Maka harapan kami, meski dalam situasi pandemi ini, teruslah berkarya sekreatif mungkin untuk kecerdasan anak-anak. Inilah perjuangan tantangan kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari, Natal menjadikan kita penuh harap, dan Natal memberikan kita kekuatan supaya kita boleh membagikan kasih Tuhan. Cirinya adalah tidak merasa takut. Orang yang takut berarti belum sempurna dalam kasih Allah. Kita ini sejenak. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, mari kita bersama-sama menyampaikan doa-doa harapan kita di hadapan Tuhan. Bagi Sri Paus, Uskup, Imam, dan biarawan-biarawati, semoga panggilan istimewa yang telah Allah berikan kepada mereka dapat mereka jalani dengan sukacita, tetap setia selamanya dengan hidup baktinya, melayani tanpa pamrih, dan semata demi kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi setiap orang yang saat ini sedang sakit, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, mereka yang berada dalam penanganan medis, mereka yang mengalami sakit kritis, bahkan mereka yang sudah tak ada harapan akan sembuh. Semoga kasih karunia Allah selalu menyertai mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur di sekolah kami, SD dan TK Katolik Sang Timur Semarang, semoga karena perpanjangan kasih para donatur, sekolah kami semakin hari semakin menuju kesempurnaan di hadapannya. Para donatur selalu Kau anugerahi setiap rahmat yang mereka perlukan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah kami SD dan TK Katolik Sang Timur Semarang, semoga tahun ini sekolah kami memperoleh peserta didik sesuai kuota yang telah ditetapkan. Kau ketuk hati setiap orang tua sehingga mempercayakan anak-anaknya berada dalam asuhan dan didikan sekolah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk kepentingan kita masing-masing.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, puji dan syukur kami lambungkan bagi-Mu ya Bapa, atas segala limpah berkat-Mu yang telah Kau limpahkan sepanjang tahun yang telah kami lewati. Kiranya Allah yang Maha Baik mengaruniakan segala rahmat yang kami perlukan untuk menjalani tahun 2021, menjauhkan kami dari dosa dan mendampingi kami untuk menuju kesempurnaan yang berasal dari Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, syukur atas kasih pendampingan penyertaan-Mu dalam proses perjalanan hidup kami, teristimewa dalam proses pendidikan di SDK Salam Timur ini. Terima kasih atas semua berkat-Mu, dan kami masih mohon pendampingan penyertaan-Mu di tahun-tahun mendatang, istimewa dalam situasi-situasi yang tidak menentu bagi kami. Namun kami percaya pada yang kelahiran Putra-Mu yang membawa harapan, kekuatan, dan kasih bagi kami. Kami mampu berjalan bersamanya menuju tahun-tahun di masa yang akan datang dengan segala rencana-rencana, dan semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar karena kehadiran penyertaan-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, berkenanlah Engkau mendengarkan dan mengabulkan segala harapan, doa, permohonan kami umat. Semuanya kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, sudilah menerima persembahan kami dan ubahlah menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga kami yang mempersembahkan pemberian-Mu ini layak menerima Engkau sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikat. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami, Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama dengan segala penghuni surga, kami memandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita. Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami.
Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putra. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja aku. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci, Fransiskus, dan uskup kami, Robertus, dan para uskup semuanya. Semoga dalam masa Natal ini kami umat mendapat ketentraman hati, sehingga mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef suaminya, dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita.
dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas buat datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat sakramen-Mu. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh daya-Nya yang menyelamatkan. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk keluarga besar SDK Sang Timur. Meski dalam suasana pandemi, mari terus berkarya mencerdaskan anak-anak kita. Bagi
orang tua yang berada di rumah dan juga adik-adik peserta didik, mari terus bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mendampingi mendidik anak-anak kita dengan harapan anak-anak kita tetap bertumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik meski dalam suasana yang terbatas ini. Maka mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita dimampukan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita mendampingi mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi Natal Puspita Sang Timur sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita membagikan kasih Tuhan. We wish you Merry sama-sama. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Once more. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo WMI yang sudah berkenan memimpin misa perayaan Natal pada hari ini. Sesuai pesan beliau, Immanuel, yang dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan bersamaku atau Tuhan bersama kita, maka kita jangan takut. Setahun ke depan kita akan senantiasa selamat bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dan berikut kita dengarkan sambutan mewakili keluarga besar Sang Timur Semarang akan disampaikan oleh Kepala SDK Sang Timur Semarang, beliau Suster Theo Frida PIJ SPG. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Tepuk tangan. Oke. Yang terhormat Romo WMI MSM yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada perayaan Natal bersama kita Kompleks Sang Timur pada tahun 2020 ini, dan menyongsong menjalani tahun 2021. Anak-anak yang terkasih dan juga orang tua wali murid, Bapak Ibu guru, karyawan, keluarga besar Kompleks Sang Timur yang berbahagia. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan benar-benar Immanuel menyertai kita. Di sepanjang tahun 2020 kita dalam keadaan sulit untuk belajar karena pandemi COVID-19. Namun hingga hari ini kita masih boleh menjalankan kehidupan, menjalankan tugas kita sebagai murid, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai karyawan dalam lingkup keluarga besar Sang Timur Semarang ini dengan keadaan sehat dan baik. Anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran dan terus berjalan terus hingga kita percaya bahwa semuanya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan segala pesan Natal kita, kalau Tuhan menyertai kita dalam segala situasi, kita juga akan setia kepada Tuhan dengan segala situasi yang menyertai kita. Semangat hidup baru, tidak hanya tahun baru saja ya, tapi hidup dengan cara yang baru, lebih diseruan para pimpinan kita untuk bersama-sama menekan lajunya pandemi COVID ini. Kita harus hidup yang baru.
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, rajin berdoa, dan senantiasa membina hidup yang bahagia. Pasti kita akan diberi keselamatan kesehatan sehingga yang kita inginkan untuk kembali dari sekolah itu nantinya bisa kita wujudkan. Yang penting kita melihat sekarang bersama-sama Keluarga Besar Sang Timur di Kongres Semarang ini untuk menjalankan tatanan hidup yang baru, sehingga Emmanuel yang sudah hadir benar-benar bisa kita alami, kita wartakan kepada siapa saja yang hidup bersama kita. Mari kita mencoba untuk hari demi hari hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yesus yang lahir di Palungan untuk menyertai kita. Para raja pun menyembahnya bagi kita semua. Anak-anak Sang Timur yang begitu dekat, begitu akrab, kenal dengan Sang Timur. Biarlah Clara mengajak kepada kita senantiasa bermaneta ini juga jawaban dari Emmanuel kita. Maka tidak akan jauh dari Emmanuel. Bersatu dalam maneta ini kita menjalani hari-hari kita. Lebih di tahun 2021 ini kita semakin bersemangat, semakin beriman, semakin yakin semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, kita melanjutkan perayaan kita dengan berbagai hal yang nanti akan kita rayakan bersama. Selamat pagi, Tuhan memberkati, berkah dalam. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus berkati selamanya. Emmanuel. Ibu Bapak dan anak sekalian, dalam perayaan Natal tahun ini kita juga akan melihat beberapa persembahan yang sangat luar biasa ya. Nanti anak-anak bisa menyaksikan drama Tiga Raja dari para Suster Sang Timur. Kemudian teman-temanmu dari kelas 5B Victor mempersembahkan sebuah puisi, Nasya 3B, sebuah lagu. Kemudian temanmu Aruna 5A akan membawakan sebuah cerita. Mari kita nikmati persembahan Natal bersama teman-teman dan suster ini. Salam. Halo teman-teman semua, para suster akan mempersembahkan sebuah drama, yaitu drama Tiga Raja. Walaupun secara spontan dan sederhana, tetapi mengandung makna. Kita tahu teman-teman bahwa dalam salah satu bagian dari cerita Natal, bayi Yesus kedatangan 3 orang raja dari timur. Mereka datang ke Bethlehem mengikuti petunjuk bintang. Nah, para raja tersebut datang mengunjungi Tuhan Yesus dengan membawa 3 hadiah, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu dikisahkan dalam Injil Matius. Nah, kedatangan mereka ke Yudea bermaksud untuk melihat Sang Raja Agung yang telah lahir. Oke, siapakah nama 3 raja tersebut? Dalam tradisi, 3 raja tersebut yaitu Baltasar, Melkior, dan juga Gaspar. Oke teman-teman, setelah berhasil menemui bayi Yesus dan Maria di Yudea, ketiga raja dari timur tersebut kembali ke negeri asal mereka melalui rute atau jalan lain yang berbeda untuk menghindari Raja Herodes. Setelah mendapatkan peringatan melalui mimpi untuk tidak kembali menemui Raja Herodes yang berniat ingin membunuh bayi Yesus. Oke teman-teman, selamat menyaksikan drama dari para suster. Inilah kisah ketiga orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang bijak. Mereka lah yang telah datang jauh dari negeri timur. Disinilah asal mulanya.
Disinilah ada sebuah kisah kedatangan orang Majus dan ketiga persembahan. Hai teman, datanglah dan saksikan kisah seorang raja dan kisah di negeri timur. Mari kita menyaksikannya. Tepuk tangannya. Hebat gue. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Hari ini saya capek sekali. Kerja apa nih? Capek dulu. Sebaiknya kita mengadakan pesta, teman-teman. Tunggu, kita kan mencari bintang. Seharusnya kita mengadakan pesta untuk merayakan. Agak sini dong, nggak berapa. Kelelahan. Iya. Itu, teman-teman, lihat, ada apa itu? Ada sesuatu. Kok mata tajam ya? Ini mana? Ada suara yang berisik-bisik. Giginya. Jangan dia tertawa. Ada seorang yang mengatakan bahwa kita harus pergi ke suatu tempat. Kita harus pergi ke suatu tempat di mana ada seorang bayi yang baru lahir. Kita akan melewati jalan yang mana? Saya tidak tahu. Seperti bintang ya? Google Map. Google Map. Bisa. Aja modern Google Map. Atau graveyard. Bagaimana ini teman-teman? Apakah kita harus mengikuti malaikat tersebut? Ya, kita ikut saja. Ayo kita pergi. Mari kita berangkat sekarang. Tenang saja ya. Ya, Lalu para raja itu berjalan mengelilingi dari kota ke kota. Tetapi mereka bingung kemana mereka harus pergi. Saya capek. Kemana lagi kita harus pergi? Ke jalan mana lagi kita harus jalan? dan lewat jalan tikus karena takut ada Herodes di jalan yang akan kita lalui. Tetapi kita seharusnya menghadap Herodes dulu, karena ini adalah wilayah Herodes. Seandainya dia tahu kalau kita akan mengunjungi yang baru lahir, raja yang baru lahir, kita akan dihukum oleh Herodes. Bagaimana ini? Kamu bergiurlah, jangan lari, jangan lainlah. Kau kalau bahaya seperti kuda Berada tepat di atas gubuk tersebut. Sebentar lagi kita akan sampai di bawahnya. Bagaimana kalau sebentar lagi kita jalan lagi mengikuti arah bintang tersebut? Tapi saya lelah sekarang. naik kuda, giur. Kami datang kepadamu atas petunjuk bintang, dan malaikat telah menyampaikan kepada kami bahwa engkau adalah anak Allah. Sembah bagimu. Sembah bagimu, Raja. Dia bimbingan. Lalu para raja itu bersukacita dan bergembira bersama bayi Yesus.
Lalu para raja itu menceritakan apa yang terjadi dalam perjalanan. Mereka bersukacita bersama Yesus yang baru lahir itu. Kemudian mereka kembali ke negaranya melewati jalan lain dengan hati yang penuh sukacita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor, kelas 5. Untuk merayakan Natal ini, saya akan membawakan puisi yang berjudul Pujilah Namanya Selalu. Saat malam tiba, ada terang bintang bersinar yang sangat indah. Tidak seperti bintang biasa. Bintang itu memberikan tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah hadir di bumi ini. Untukku, kamu, dan kita semua yang percaya pada Kristus Sang Juru Selamat, kita patut berbangga dan bersukacita karena kedatangannya membawa anugerah bagi orang yang mau menerimanya. Nyanyikan pujian penyembahan untuk Kristus. Nyanyikan senantiasa dengan penuh ucapan syukur. Pujilah namanya selalu. Terima kasih. Selamat Natal dan tahun baru semuanya. Dadah. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul filled this world. The thrill of hope, the weary one rejoices, for yonder a new and glorious moon. Fall on your knees, oh, hear the angels call.
teman-teman, nama saya Aruna dari kelas 5A. Teman-teman, pandemi virus corona membuat banyak kebiasaan berubah, termasuk cara kita merayakan Natal. Jika biasanya kami merayakan Natal bersama dengan keluarga besar, tahun ini kami di rumah saja dan berkumpul dengan keluarga besar secara virtual. Perayaan Natal kami diawali dengan mengikuti perayaan Ekaristi Natal secara offline di Gereja Santo Paulus pukul 8 pagi. Sesampainya di rumah, kami berdoa bersama, bersyukur atas semua rahmat yang Tuhan berikan pada kami dengan penuh sukacita. Kemudian kami makan bersama. Dan berikutnya yang paling kami tunggu-tunggu adalah membuka kado. Setelah itu, kami menonton film bertema Natal bersama-sama. Selama tetap ada kehangatan cinta kasih, maka perayaan Natal dapat tetap terasa sempurna. Teman-teman, mungkin di tahun ini kita mengalami masa-masa yang sulit. Namun kita harus selalu ingat bahwa ada pelangi sehabis hujan. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena pasti ada janji Tuhan yang lebih indah buat kita semua di tahun depan. Tuhan memberkati.